Ya kita tahan dulu lah, ini kita ada informasi yang patut untuk disimak juga. Kalau ingat kemarin harga minyak goreng kan sempat mahal. Kemudian disatu hargakan 14.000 per liter di seluruh minimarket, pasar tradisional. Tapi kok ya masih ada begitu ya, karyawan minimarket yang menimbun minyak goreng. Jadi masyarakat masih susah juga cari minyak goreng dengan harga 14.000 Total per yang liter. ditimbun itu sekitar 56 liter. Kok kepikiran ini salah satu karyawan minimarket digerebek oleh Satpol PP Langsung disidak. menimbun minyak goreng yang sedang dicari, dibutuhkan oleh warga. Sangat disayangkan sekali. Ini kan kebijakan minyak goreng satu harga harus dipatuhi, baik itu di minimarket ya, di pasar tradisional juga harus sadar bahwa kita semua butuh minyak goreng. Betul sekali. Nah, kita beralih juga ke informasi lainnya. Kalau ingat ke sirkuit Mandalika, Andro, lagi heboh, banyak yang ngefoto juga ngevideo Pebalapnya. gitu kan. Tapi ini ada yang menarik ketika sosok mantan gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang, datang mau nonton langsung. Padahal sudah Selfie juga menggunakan katanya. ID card selfie. Ternyata ditegur oleh petugas yang ada di sana. Apakah petugas ini tidak mengetahui bahwa ini adalah mantan pejabat di sana? Reaksinya gimana nih kira-kira ya, Maria ya? Kita simak dulu. Tapi yang seru endingnya. Nah, karena pertama kemudian kan memang sempat ditegur, mengaku memang tidak mengetahui. Nah, kemudian pada saat sempat mengetahui bahwa ini adalah Tuan Guru Bajang, langsung kemudian meminta maaf. Tapi akhirnya TGB menyatakan ini cukup tindakan profesional, tidak mengenal siapapun, ketegasan itu kemudian diberlakukan. Diacungi jempol lah. Memang kalau menggunakan masker kadang samar-samar, Pak. Iya kan? Bang Lukman Edi, kita tahu kalau sekarang pemerintah katanya menjamin bahwa dana 533 triliun itu dikelola dengan baik dan nanti sangat menguntungkan buat para buruh. Ada di instrumen saham, obligasi, kemudian apalagi tuh, reksadana, dan nanti akan berlipat-lipat kabarnya. Oh ya, siapa lagi yang kita percaya di Republik ini selain pemerintah? Ya, jadi kita jangan ikut provokasi-provokasi yang kemudian meragukan kapasitas pemerintah dalam memberikan jaminan kepada rakyatnya. Saya ya. tanya, Bang. Kalau kemudian pemerintah itu ada kekeliruan, kita luruskan bersama. Berapa bagi hasilnya? Itu di bawah dari kalau kita investasi ke deposito biasa 6,5%, itu di bawah. Artinya BPJS mengelolanya tidak cukup baik. Ya tinggal kita ganti pengurus BPJS-nya. Persoalannya adalah ini, jangan bongkar BPJS-nya, ini persoalan jangan bongkar anggaran. lumbungnya. Ada 30 Tikus triliun yang kita cari seperti gitu ada loh. 30 triliun yang diklaim tahun 2021. Kalau ini diperpanjang sampai 56 tahun berarti 30 triliun per tahun itu nggak ada. Nggak ada. Jadi BPJS 30 triliun yang besar itu kemana pertanyaannya? Kalau ini ditaruh di 56 tahun. Kalau nggak salah itu menjadi catatan BPK. Itu jadi catatan BPK. Makanya ini menunjukkan sebenarnya ini tidak berpihak kepada buruh, tetapi berpihaknya kepada keuangan negara. Kita kawal GCG-nya, BPJS sebagai sebuah institusi, sebuah pengelolaan lembaga. BPJS kita kawal itu pengelolanya. Itu fungsi DPR juga, fungsi teman-teman buruh juga fungsinya untuk mengawal itu. Bahkan kalau perlu kita minta BPJS itu transparan setiap mau melakukan investasi, mau melakukan aksi-aksi korporasinya, sehingga kemudian BPJS itu bisa akuntabel, bisa menguntungkan bagi buruh. Gitu. Setuju, itulah yang melukai perasaan buruh. Tapi kemudian jangan dikatakan bahwa pemerintah ini tidak bisa memberikan jaminan 100% kepada masyarakatnya. Itu yang dirasakan oleh buruh ketika dia ingin mengambil tabungannya dan dia dalam masa sulit, tercederai oleh bagaimana potensi-potensi loss yang diceritakan tadi. Maka mereka berpikir, jangan-jangan uang JHT gue nggak hilang nih. Nah, mana kemana nih? Nah, oleh karena itu, prasangka itu bukan yang menurut prasangka, saya juga ini tentang harus rasa diluruskan. keadilan. Ya. Saya kira saya itu prasangka prasangka 30 triliun. Kalau menurut saya itu prasangka dulu bahwa ini uang 2021 kan nanti 56 tahun. Kita bagi dulu, digunakan Bang. oleh Silakan. pemerintah secara tidak bertanggung jawab. Bukan Udahlah, oleh pemerintah. tinggalkan Abang persepsi-persepsi salah. seperti Bukan itu. oleh pemerintah. Ya. Pemerintah itu regulator. Jangankan Nggak mungkin uang, pemerintah ngambil uang. Pemerintah itu Jangan jangankan Gantian uang Bapak rakyat bicara seperti kita itu. bingung Pak kalau bareng-bareng ngomongnya tidak terdengar jelas. Saya ingin dalam di sini. Ya. Bahwa kalau seandainya
buruh tidak boleh ngambil seperti yang biasanya 56 tahun. Yang nggak boleh ngambil Kita itu tahan dulu siapa? Bang, kita berikan Sebentar kesempatan. Bang. Ya, Dana boleh yang ngambil dikelola 30% untuk 554 perumahan. triliun. Boleh ngambil 10% Dan lagi. itu ditempatkan dalam zone. Tapi Sebenarnya pemerintah ini nggak permen punya ini likuiditas yang ingat cukup. Dan ini bahwa bukan Ditahan ini dulu. bukan Bang kepura-puraan, umur Bang. 56 Ditahan dulu, Bang. nanti itu Bergantian, juga harus ada Bang. jaminan. Supaya Tahan jelas dulu, Bang Lukman Bang. ditahan dulu. Iya. Masih Dayat dihabiskan. 553 triliun ini yang dikelola dari ketenaga kerjaan. Dan ini ditempatkan untuk Sun. Sun ini untuk apa? Membiayai defisit negara. Sekarang kenapa kemudian pengen diperpanjang? Karena biar uang yang dikelola ini jumlahnya Bang sekitar 300 triliun kalau saya hitung. 350 triliun ini dari JHT aja. Yes. Ini akan dibelikan Betul, Sun jangka betul, panjang. betul. Persoalannya adalah sebenarnya dalam kebijakan publik kita mau pro kepada kebijakan keuangan negara atau ke buruh. Saat ini saya kira buruh ini lagi menderita. Benar. Kejam sekali. Benar. Ini Jadi kembali pada Ini- kepentingan ini buruh menggiring. ketika Ini PHK menggiring. merajalela. Ini menggiring ini. Bukan kalau Ini PHK nggak benar, merajalela, nggak benar. situasi shock ekonomi dan abnormal, maka kepentingan buruh yang didahulukan. Ditahan dulu, Bang. Kita tahan dulu. Bukan Silakan, kepentingan bagaimana untuk surat utang negara. Oke, Sampai kita situ, tahan dulu. Mengumpulkan Mereka akumulasi ini modal. keliru. menjerumuskan Ini buruh keliru. dengan Enggak, bahasa seperti Enggak, ini. Ini mayoritas buruh minta Nggak JHT ada ya. dibayar Dari ketika Gak PHK. ada Bang uang Lukman Edi negara dijawab, tahan dulu, yang kemudian Pak Hidayat, digunakan Pak Syed oleh Iqbal ditahan pemerintah, digunakan oleh pemerintah itu kemudian merugikan rakyat. Itu persepsi soal itu, tolong itu buang Oke. jauh-jauh. Jadi Karena pertanyaannya ini pemerintah, berpihak jangankan uang yang dikelola oleh pemerintah seperti ini, uang yang tidak dikelola oleh pemerintah saja pemerintah jamin kok. Bank Indonesia Iya. tidak boleh lagi membeli Gitu Sun. Jadi pemerintah berpikir siapa akan membeli Sun? Ya suruh aja BPJS tenaga kerjaan. Dengan cara apa? Diperpanjang Ya, begini-begini 56 tahun. ada. Enggak, kan ini bukan, isunya- ini real. Bukan isu Jadi sebenarnya keduanya bank dalam persatuan publik benar. ada yang bilang dua-duanya dana bagus. haji, ada bilang dana DHT. Jangan kemana-mana, Itu biasa sudah. Pak, ini isu-isu Tapi kan kacauan Pak Hidayat, surat yang utang kan dijejalkan dijamin kepada pemerintah masyarakat akan supaya cair masyarakat tidak sesuai percaya dengan kepada return pemerintah. yang sudah diatur dalam Saya nggak regulasi. mengatakan bahwa dana ini nanti akan isu disalahgunakan, biasa tidak. ini. Mau cari Saya tidak mana? mengatakan dana ini akan disalahgunakan, tidak. Uang buruh akan tetap ada. Cuman persoalannya dalam menetapkan prioritas kebijakan publik, lagi-lagi pemerintah Dari gagal. mana? Yang menetapkan prioritas siapa? Inconsistent. Anda. Publik mana yang Yang keliru? mana? Buruh, Bang, ketika Enggak, dipecat Anda saya tanya. mengatakan prioritas itu Saya harus ada tanya, kalau Anda ukurannya. dipecat, Dari mana? Anda ingin punya dunia usaha, ingin membuka dunia usaha. nih saya jelasin ya, Ini saya jelasin ya. programnya JKP. Nih, saya jelasin. Oke, tahan dulu. Oke. Bang Bergantian, Teddy. Kan nggak bisa Bapak. jawab, enggak? Uangnya Pak dari Hidayat, bank. Tunggu, saya kita kasih bilang. kesempatan Kita dulu. tahan Enggak, dulu. ini mereka Pak Lukman sama biar Pak Teddy Teddy jangan dulu. saling debat dong. Silakan. Sisinya Jadi sama ya, nih. ya framing yang mereka bangun Bang ini Teddy. sekarang adalah seolah-olah kalau tidak dapatkan JHT maka kiamat. Ya, maka buruh tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi memang begitu adanya. Tidak, Ah, tidak betul. ada. Gimana Buruh susah ceritanya? kalau nggak ada JHT Hei, ketika sekarang PHK. saya kasih tahu ya, Apa? ada buruh-buruh. Apa? Ya, mereka masih Abang jangan bekerja. banyak komen Ya, oke, Twitter. kita Masih dengar. bekerja, Buruh masih apa? bekerja, tapi mereka sudah bikin usaha. Mereka masih bekerja, Berapa tidak orang? dapat JHT. Berapa orang? Dulu. Berapa Jadi orang? mereka, Berapa persen? Jadi Berapa mereka persen dari bisa. total buruh? Bisa. Berapa persen? Bisa. Nah, Nggak sekarang bisa. saya mereka masih produktif. Sebenarnya yang bisa. penting Nggak, itu ini- Pak ini Said bagaimana mereka mendorong, ini. mendorong Menteri Tenaga Kerja itu menekan perusahaan-perusahaan yang punya buruh-buruh itu untuk ikut program JKP. Itu lebih penting. Programnya- Loh, JKP karena di itu situ JKP itu bukan Anda program salah, Bang. pengusaha, itu program Lah pemerintah. iya, makanya Nggak supaya usah didorong. ini semua didorong Abang nggak ngerti. supaya ini Nggak dilaksanakan ngerti masalah dengan baik buruh. gitu loh. JKP itu JKP nggak itu yang nggak ada didorong. kaitannya sama pengusaha, nggak ada Jangan kaitannya kemudian sama buruh. JHT-nya yang di JKP tidak ada yang kaitan didesain dengan nama Pak buruh. Erlangga. Bang Kita Bang Hidayat, satu-satu ya Bang, boleh bergantian ya Bang? boleh. Kita tahan dulu ya, Bang. Kita habiskan dulu, kita habiskan dulu. Semuanya diberikan Pak oleh Lukman kita habiskan dulu. Ya. Inilah bedanya pemerintahan sekarang. Pemerintahan sekarang ini ya dalam rangka untuk mewujudkan welfare state itu benar-benar memberikan banyak jaminan. Pendidikan dijamin, orang nganggur juga dijamin. Nggak beda Pak. Ini nggak pernah Dalam dilakukan oleh konsep- pemerintah-pemerintah sebelumnya. Bang Izin, dalam konsep welfare state tidak ada superior negara. Jadi seolah-olah negara superior sini, kalau kita yang ngelola kami lebih baik. Loh, kalau ini dikelola oleh buruh, JHT-nya diambil. Kemudian dia investasiin, punya usaha. Itu presentasinya jauh lebih tinggi dibandingkan kalau dikelola oleh Yang negara. mengatasnamakannya nanti siapa?
mengatasnamakan buruh itu diberikan perlu. kewenangan oleh buruh itu untuk mengelola uang itu siapa? Maria, Siapa yang Andro, memberikan Kalau jaminan? kita lihat, kalau kemudian si buruh itu menggunakan JHT-nya Ah, untuk ini dia punya tambah kemandirian, ngawur ini. negara juga diuntungkan. Ini Mengelola tambah secara ngawur. personal, secara Personal. mandiri. Bang Saya- Lukman. Justru ini tambah ngawur. Saya ingin menanggapi Siapa yang JKP. memberikan jaminan? Saya ingin menanggapi Ya, JKP bahwa dulu, Bang. Anda akan benar mengelola uang buruh. Oke, Kita nggak usah berikan melebar ke kesempatan sana. juga. Negara juga Kalau nggak negara ada juga jelas, bisa Pak. mengatakan, Konstitusi yang memberikan saya jaminan." superior loh dibandingkan Anda, saya lebih baik. Negara itu Nggak boleh. konstitusi yang memberikan jaminan. Dalam Saya- negara demokrasi saya Pak, ingin nggak boleh. menanggapi Kalau Anda JKP. mengelola dana buruh, siapa yang memberikan Siapa yang jaminan? mengelolanya? Iya. Nggak, Kalau Anda bawa nggak usah. lari uangnya siapa Oke, yang? Nggak baik. usah ke sana. Kita Saya tahan langsung dulu. ambil JKP. Silakan. 3 Baik. catatan tentang JKP. 1, JKP itu rekomposisi, tidak dikenal dalam asuransi sosial, sistem jaminan sosial di seluruh negara. Yaitu JKK dan JKM diambil. Waktu kita akad membayar iuran JKK dan iuran JKM, kita mentasbihkan diri kita, kalau saya kecelakaan kerja ada uangnya. Kalau saya mati ada uangnya. Tiba-tiba negara, tanda petik, merampok secara konstitusional. Dia ambil uang itu, ditaruh di JKP. Dari mana? Nah, Anda jelaskan konstitusional dari mana? Dari mana konstitusionalnya? dengar, ya, oke saya Ya, jawab. kita dengarkan Sebentar dulu. Bang, Kita ini dengarkan belum dulu. tuntas Bang, penjelasannya Iya, belum tuntas. Undang-undangnya Iya, aja iya. melanggar gitu. Oke, saya jawab. Saya jawab dulu. Nanti ada kesempatan untuk dijawab. membantah. Bang Lukman, Bang Tahan Teddy dulu. nanti ada kesempatan untuk membantah. Kan mau dijawab, Tahan dulu. ya. Dari mana? Di dalam Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, Klaster Ketenaga Kerjaan mengatur itu bahwa JKP ada rekomposisi, dituangkan dalam aturan turunannya PP nomor 36 tahun 2021. Saya membayar JKK bukan untuk membayar pesangon orang lain. Itu satu, nggak ada dalam konsep manapun rekomposisi. 2, JKP itu nilainya terlalu kecil. Hanya masa tunggunya 6 bulan. 3 bulan pertama dibayar 45% dari upah. Kemudian 3 bulan kedua dibayar 25%. Maka buruh berpendapat. Kami ini buruh, setidak-tidaknya anggota saya lah yang 2,2 juta. Berpendapat tidak cukup. Dan yang ketiga, Kalau tidak cukup, JHT. Makanya Abang gugat minta pemerintah untuk meningkatkan, kalau nggak bisa cukup 3 bulan bikin 6 bulan. kita tolak Ya, JKP. Jangan Undang-Undang buang Omnibus. JHT-nya. Omnibus Law kita Sekarang tolak. pertanyaan saya, Kita ketika tolak. usia 56 tahun JHT-nya apa? sudah diambil, siapa yang tanggung jawab? Ayo. Jaminan pensiun. Jaminan pensiun berapa? Loh, lebih besar. Kalau Jaminan pensiun. ya JHT-nya hilang. Iya. Cuma dapat jaminan pensiun. Iya, besar, Kalau lebih ada besar. JHT, jaminan pensiun Enggak. plus JHT. Enggak. Seluruh Gimana, dunia, Bapak? seluruh dunia Nggak bisa. namanya orang masuk pensiun jaminan pensiun. Tapi kalau dia provident fund itu tergantung Oke. shock ekonomi. Ulang-ulang Ada saya konsep bilang dalam ekonomi. provident fund. Ada konsep Jadi dalam dalam kalau ditanya kalau orang masa pensiun jaminan pensiun dan itu Jaminan negara pensiun sudah dapat memberikan. juga. Oke, Siapa? kita tahan. Jaminan pensiun dapat juga, Iya. JHT dapat juga, Betul, dapat Bang. 2 loh Bang. Loh, JHT Gimana? dibutuhkan ketika shock ekonomi. Enggak, Tabungan kita sosial. balik aja ke Shock undang-undang ekonomi, SJSN. Soal shock ekonomi sudah disiapkan JKP sebagai JKP kan udah buffernya. saya bilang kecil. Dan kita nggak setuju rekomposisi itu Kalau nggak abang merasa kecil, rekomposisi nggak setuju. mending abang gugat JKP-nya digedein Ya, gitu loh. mungkin. Untuk menolak Kenapa JKP, tak Bang. mungkin? Baca Abang undang-undang. pertanyaannya uangnya dari mana? Undang-undang Jangan dan abang PP. yang mikirin Bang. Undang-undang dan PP nomor 36 menjelaskan rekomposisi JKK dan JKM. Kita baca baik-baik. gantian, Tunggu Bang. dulu. Dengan demikian, enggak, masalah saya jelasin dulu JKP. Kalau Intinya, enggak intinya. tuntas. Dari Intinya. tadi ngomong JKP itu rekomposisi. Saya nabung bayar iuran untuk kalau saya mati dapat duit. Tiba-tiba uang saya diambil sebagian bayar orang yang saya nggak kenal di pesangon. Logika apa? Dan Kalau dalam Bang Said, dalam internasional itu disebut unemployment insurance. Oke. Tadi udah Tidak jelas, ada ya. istilah Poinnya sudah JKP. dapat Bang Said, poinnya sudah itu kita yang cerna secara baik. katakan. Boleh jadi Pak gini. Hidayat Silakan. menambahkan. Secara Abang ekonomi Hidayat. ada konsep namanya opportunity cost dan comparative advantage. Di sini ada problematik. Kalau orang itu menerima 50 di usia 56 tahun dia dapat uang segelontor JHT dan juga dapat dana pensiun, sementara dia sudah tidak punya kekuatan untuk mengembangkan ekonomi. Bandingkan kalau dia yang usia 40 tahun, kemudian dia memundurkan diri dari pekerjaan karena dia akan gunakan JHT untuk memulai bisnis Usahanya. dan dia sedang membantu negara dan perekonomian. Jauh lebih mana, Bang? Ini yang saya bilang Bang propaganda Teddy, terus-terusan. silakan. Saya kalau Anda pemerintah, Anda
punya persepsi begitu, saya nggak akan memimpin demo bareng sama Said Iqbal. Saya akan jadi abang menterinya nanti. Anda sangat menghina orang usia 56 tahun. Iya kan? Opportunity cost bang, itu nggak bisa diabaikan. Iya, Orang tetapi 56 kan orang tahun, usia 56 tahun atau usia tua juga perlu sejahtera. Jangan Anda miskinkan. Makanya ada jaminan pensiun. Kalau nggak ngerti konsep antar Jaminan pensiun 1 poin. JHT 1 poin dapat 2 poin Pak. Ya, tapi dia sudah tua. Gitu. Kan ketika sekali lagi ekonomi tidak normal. Ekonomi tidak normal, buffernya sudah ada di JKP. JKP rekomposisi JKK Udah. uang kita. Poin beri JKP kesempatan. diulang lagi Tolak tadi. JKP. Bang Said Kita tadi berikan poin JKP kesempatan diulang dulu. lagi. Bang Teddy. Bang Teddy silahkan. Maksudnya gini, ini kita kesana kemari berbicara, padahal jelas. Ini kan keinginan kita. Tapi kan semuanya karena di negara hukum kita harus mengacu kemana? Ke Undang-Undang SJSN. Di mana undang-undang itu saya kembali lagi yang disetujui oleh para organisasi buruh dan buruh termasuk dengan DPR yang pembuatnya. Nah sekarang yang berkembang sekarang ini adalah sesuatu yang tidak berdasarkan aturan hukum. Artinya harus terima saja. Ya, berarti kalau kalian mau, kalian yang DPR yang pada berteriak-teriak itu ya memberikan informasi-informasi yang sesat, menurut saya mereka coba perjuangkan untuk mengubah aja undang-undang SJSN. Masukkan dalam pasal JHT itu bahwa kalau orang di PHK atau resign, masukkan aja pasal itu. Maka JHT-nya dikeluarkan. Kalau itu ya sudah, sama kayak saya bilang kalau itu udah dibuat ya sudah, saya juga. Menurut Anda dana ketika 56 tahun dicairkan itu Nggak, sudah iya makanya kalau 56 dananya tahun sudah dan besar. segala macam kan saya bilang itu dibentuk, undang-undang itu dibentuk karena melihat kondisi saat itu bahwa oh ternyata orang-orang 56 tahun anak-anaknya belum tentu bisa membiayai mereka, ya kan? Jadi ada pemikiran dari situ sehingga dibuatkanlah ada ada JHT-nya, ada ya segala macam yang ini. Jadi kita balik lagi, kita kembali lagi. Bang Said Iqbal umur udah berapa? 30%. Hah? 53. Masa 3 tahun lagi masih dianggap tua? Poinnya, ya masih produktif Bang, toh, Limana masih produktif toh. Poinnya begini yang yang sekarang disampaikan. terjadi adalah semua mau berbicara tapi di luar dari undang-undang. Baik, Yang terjadi sekarang, saya sering tukang ngopi ya, suka nongkrong sama anak-anak. Ketika dapat JHT, apa jadinya? Karena mereka masih produktif, akhirnya mereka konsumtif. Ini yang terjadi. Tapi kalau digunakan model usaha kan tadi, Bang? Digunakan model usaha, Bang. Ada juga, bukan semuanya. Iya. Tapi rata-rata, bukan rata-rata ya, saya tidak punya angkanya, tapi kawan-kawan saya dan segala macam itu ya. Jangan suzon lah, Sedikit, Bang. Bang. Oke, Enggak, terakhir suzon, kalau Bang. begitu, Ya. saya mau ke Bang Said. Bang Said, jawaban iya atau tidak? Besok jadi aksi massa tidak? Jadi dong, Oke, dan kalau ini aksi begitu- akan berlanjut terus. Oke, kalau sampai begitu menang. kita akan Karena kembali usai mereka jeda memang berikut. menginginkan itu. Tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Bapak-bapak coba semuanya tarik nafas dulu, kita sudah sampai di penghujung segmen. Tadi empat-empatnya bicara, sekarang kita kasih kesempatan Ustadz Erik Yusuf untuk menyampaikan tausiahnya di penghujung Catatan Demokrasi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik tentu, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru sekali kita lihat tadi ya, betapa bapak-bapak di sini betul-betul berusaha keras ya, memikirkan betul-betul nasib ya masyarakat yang banyak sekali. Nah, karenanya saya ingin mengajak kita sama-sama melihat dalam konteks Islamic worldview ya, pandangan Islam yang kafah, yang menyeluruh tentang permasalahan ini. Mari kita lihat begini. Dalam prinsip ekonomi Islam, yang paling asas fundamental esensial itu salah satunya jaminan sosial. Ya, istilahnya at-takaful al-ijtimai. Ya, ini selain dari milkiyah ya, huriyah gitu, ini salah satu yang menjadi penting sekali, jaminan sosial. Nah, jaminan sosial ini saking pentingnya dalam prinsip agama Islam, bahkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang lapar, orang-orang yang miskin yang membahayakan jiwanya, wajib bagi kita semua untuk menolongnya. Bagi yang dilapangkan, wajib untuk menolongnya. Nah, ini saking pentingnya itu semua. Karenanya dibuatlah yang namanya mekanismenya. Nah, mekanisme inilah yang muncul kalau kita lihat menjadi jaminan sosial tadi. Salah satunya adalah ya jaminan tadi, hari tua tadi. Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad.
ya. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan cara apa? Setiap jiwa hendaknya mempersiapkan diri untuk hari esok. Godaan ini kan esok lusa, termasuk esok 10 tahun lagi, termasuk esok 50 tahun lagi sampai hari akhir nanti. Ya, yaumil kiamah itu godaan hari esok. Nah, kita wajib untuk apa? Bertakwa kepada Allah dengan mempersiapkan ini semuanya. Nah, kalau kita lihat dari sinilah kemudian spiritnya adalah spirit bagaimana kalau kita lihat welfare state atau social services state ya yang ada di negara-negara kapitalis itu agak berbeda dengan bagaimana tadi unsur takaful atau jaminan sosial dalam pandangan Islam. Bedanya di mana? Bedanya begini. Kalau kita lihat misalnya negara Indonesia saja, ini kan sudah baik sekali bagaimana ekonomi diatur dengan Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia kan gitu. Tetapi di dalam Islam ini ditambahkan dengan apa? Dengan prinsip ekonomi marhamah. Apa marhamah ini? Kasih sayang. Jadi bukan hanya adil tetapi perlu kasih sayang. Begini ya, contohnya begini. Jika seandainya kita itu ada 2 anak gitu. 2 anak ini yang satu lapar, yang satu tidak lapar. Kemudian kita mau kasih. Secara keadilan bisa saja kita kasih setengah-setengah sama-sama 50-50. Atau yang lapar kita tambahkan 60, yang tidak 40. Secara fikihnya juga seperti itu. Tetapi kemudian ketika ada marhamah, yang dapat 40 ini aduh kasihan dia lapar sekali. Sudahlah saya biar 20 saja. Atau saya kasih saja semuanya. Ini bisa terjadi seperti itu. Nah karenanya kalau kita lihat, kita tarik garisnya, bagaimana sih ketika muncul permasalahan ini? Tentu ini masalah yang sangat mesti diselesaikan dengan baik, dengan adil, dan dengan konsep marhamah. Karenanya bapak-bapak di sini, bapak-bapak yang duduk sebagai penentu kebijakan, bapak-bapak yang bersemangat tadi sampai esok mau demo. Kenapa mau demo? Ingin menyuarakan kebenaran, ingin menegakkan al-haqqa. Bapak-bapak yang di sini yang kita lihat tadi begitu berseteru, seru sekali. Tetapi untuk apa? Untuk betul-betul mencari keadilan yang saya inginkan dengan marhamah tadi. Karenanya perlulah bapak-bapak ini berijtihad tadi. Memang perlu. Semua harus berijtihad. Bersungguh-sungguh dengan ilmunya. Bersungguh-sungguh dengan pemahaman agar supaya mencari betul-betul titik balansnya di mana. Tetapi selain berijtihad, ada satu yang saya ingin ingatkan kepada semua. Di dalam Islam, pengambilan keputusan pertama ijtihad tadi. Tapi yang kedua istikharah. Istikharah itu idza jaa nasrullahi wal fath. Gimana caranya buka pintu langit untuk menurunkan pertolongan Allah. Nah, disinilah bapak-bapak perlu istikharah. Perlu istikharah untuk apa? Untuk kemudian bagaimana menyelesaikan dengan ta'liful qulub tadi, menyatukan hati. Dengan ini semua insya Allah spiritnya sama. Bukan hanya permasalahan hablum minan nas, tapi ada hablum minallah di sana. Dengan ini diakhiri musyawarah. Wah, ini musyawarah yang sangat powerful. Musyawarah yang berkekuatan apa? Berkekuatan langit. Dan inilah yang kita inginkan. Nah karenanya kita lihat. Dengan spirit marhamah tadi. Kita akan melihat kasus demi kasusnya. Ya, ketika kita lihat betapa aturan tadi sudah diatur dengan sedemikian rupa. Ini untuk kepentingan ini. Ada JKP, ada segala macam dan lain-lain. Tapi kita lihat lagi baik kasusnya. Ketika kita lihat ada orang kelaparan. Ada orang yang hifsun an-nafs secara maqasid syariah kita wajib untuk melindungi jiwanya karena bisa membahayakan hidupnya. Kita harus mengambil keputusan yang kemudian berpihak kepadanya. Jadi ingat, tidak bisa orang yang kenyang tidur sementara tetangganya dalam kondisi lapar. Nah, disinilah al-muslimu kal jasadil wahid. Muslim yang satu dengan yang lainnya itu satu tubuh. Karenanya kalau yang satu sakit, yang lain merasa sakit. Nah ketika ada kemudian orang-orang yang kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan setuju dan tidak setuju dan lain-lain. Artinya apa? Artinya justru ini bagus. Secara demokrasi ini bagus. Ayo kita bersama-sama. Al-muslimu kalbunyanin yasu'tu badun bado. Dari semua ijtihad ilmu yang ada. Dari semuanya mari kita duduk sama-sama bermusyawarah. Tapi ingat musyawarah dengan apa? Pertama ijtihad tadi, istikharahnya jangan kemudian ditinggalkan, barulah bermusyawarah. Dengan ini semuanya, antum semuanya duduk dan insya Allah pahala mengalir dari setiap perdebatan kata-kata yang keluar tadi. Karena ini keuntungan, kepentingan untuk masyarakat semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Erik Yusuf, Mas Ahmad Nur Hidayat, kemudian Pak Said Iqbal. Terima kasih juga Bang Lukman Edi serta Bang Teddy. Tapi kalau tadi kita lihat nampaknya masih belum ketemu nih antara kubu hitam, kubu merah, kubu orange. Kita perlu dengarkan juga bagaimanakah suara buruh, suara masyarakat. Tadi Catatan Demokrasi malam hari ini bikin polling di Twitter kami. Kita lihat berapakah jumlahnya. Pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait pencairan dana jaminan hari tua dari BP Jamsostek. Nah, ternyata yang tidak setuju, 90%, dengan yang setuju 4%, yang terserah juga 6%. Pasrah ya, ini nitip salam lah ya Bang Lukman buat Bu Menteri. Kira-kira Bang Lukman nyumbang suara 4% gak nih sama Pertanyaannya salah itu, pertanyaan salah. Pertanyaannya salah. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang sudah berpartisipasi meskipun tadi beradu gagasan, memiliki pendapat yang berbeda, tapi paling tidak semuanya untuk kepentingan publik. Betul sekali. Kita akan berjumpa lagi pemirsa di Catatan Demokrasi minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa.